Yo yo yo, wase. Sudah ngopi? Belum? Sudah? Belum? Yang belum lebih baik buat kopi dulu sana, biar tambah asik. Pada kali ini kita akan kembali pada tahun 1973. Separuh Afrika Selatan sedang bergejolak. Polisi memukul dan menembaki orang kulit hitam seperti kelinci. Pemerintah Afrika Selatan menerapkan apartheid, artinya membedakan tingkat manfaat orang berdasarkan warna kulit. Orang kulit putih memiliki kekuasaan dan manfaat lebih tinggi, sedangkan berlaku sebaliknya untuk orang yang berkulit hitam. Mesen kopi Nescafe di perempatan, minumnya bareng Victoria Beckham. Ini film bukan sembarangan, asik. Escape from Victoria kita suguhkan. Ladies and gentlemen, join us again. Welcome to Populer 21. Dua orang yang berkulit putih yang bernama Timothy Jenkins dan Stephen Lee, namun mereka sangat menentang apartheid. Namun ketika suara mereka tak didengar, mereka memilih cara radikal untuk menarik perhatian. Mereka meledakkan bom selebaran di pusat kota berisi kesetaraan ras adalah hal yang patut diperjuangkan berapapun harganya. Let's go. On we go. Stephen, we don't have time for this. Namun, upaya mereka telah diintai polisi sejak lama hingga mereka akhirnya ditangkap. Ketika berada di kantor polisi, Daphne, pacar Jenkins, memberikan uang untuk keperluan Jenkins saat di penjara. Karena bila ketahuan polisi, uang tersebut akan diambil. Di toilet, Jenkins menyimpan uang tersebut di dalam selongsong cerutu, lalu memasukkannya ke dalam bokong semoknya. Wadaw. Pengadilan Cape Town, Juni 1978, setelah ditemukannya 17 bukti termasuk mesin ketik, Timothy Jenkins sebagai otak bom selebaran dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sementara rekannya Lee dijatuhi 8 tahun penjara. Para pengunjung di ruang sidang tampak terkejut dengan hukuman yang dinilai terlalu memberatkan. Mereka akan dipenjara di lapas Pretoria untuk tahanan pria kulit putih. Di kantor polisi, Lee mencoba kabur dengan melompat melalui jendela. Namun sayang, ia kembali ditangkap. Lalu mereka dibawa ke Pretoria menggunakan mobil tahanan. Sesampai di lapas Pretoria, Jenkins dan Stephen disambut kepala sipir yang melecehkan pergerakan mereka. Lalu sipir Van der Wee membacakan tata tertib yang ada di dalam lapas. Jenkins dan Lee memasuki lapas dan berhenti di tiap garis pintu jeruji yang berlapis-lapis. Bahkan, tiap sel tahanan dilengkapi 2 pintu, pintu jeruji dan pintu besi. Lampu sel akan dimatikan jam 2-3 malam, lalu bel bangun dibunyikan jam 5 dan sarapan pagi jam 7.30. Di hari ke-1, dalam sel Pretoria, sipir membukakan pintu dan menyuruh tahanan untuk sarapan. Dalam penjara Pretoria, tahanan politik memakai seragam abu-abu, sedangkan seragam biru langit adalah untuk tahanan kasus pembunuhan. Saat sarapan, Jenkins bertemu dengan Dennis Goldberg. Mereka berdua sudah mengetahui latar belakang masing-masing. Sebagai sesama pejuang kesetaraan ras, mereka saling menghormati satu sama lain. Tiba-tiba seorang kulit hitam bernama Potluck menjatuhkan alat makanan yang lantas dipukuli oleh sipir. Selanjutnya di lapangan olahraga, Dennis menjelaskan spesifikasi penjara dengan tembok tinggi 6 meter, lampu sorot yang sangat terang, dan para penembak beringas yang berjaga di atas atap. Sementara saluran air tidak memungkinkan untuk dilewati dari pengalaman Dennis. Setiap tahanan baru selalu mencoba untuk kabur. Namun karena 1 minggu di dalam sana akan membuat mereka menyerah. Tak lama kemudian,
Jenkins dan Lee dihampiri oleh Leonard. Dia mengatakan bahwa Dennis selalu menuang air dingin di tiap rencana melarikan diri. Beberapa napi pernah mencoba untuk kabur, namun tak ada yang berhasil. Tapi ia percaya bahwa selalu ada yang pertama. Menurut Leonard, cara terbaik kabur adalah melalui pintu penjara. Di sel, Jenkins mengeluarkan uang simpanannya dari bokong sengoknya. Wadaw! Lalu mempercayakan uang tersebut pada Dennis. Ternyata Dennis adalah tahanan seumur hidup di sana. Berasal dari keluarga bangsawan, dia ditahan karena berupaya menggulingkan pemerintah. Dengan revolusi kekerasan, hingga kini para kelompok yang dipenjara masih setia pada Dennis. Di hari 23, setelah mengerucutkan ratusan ide yang paling memungkinkan, Jenkins mulai menganalisa lubang kunci. Ia mengukur lubang kunci penjara dengan sebuah kertas dan pensil. Selanjutnya, Jenkins menjelaskan pada Leonard bahwa ia berencana membuat kunci duplikat menggunakan kayu. Awalnya Jenkins sempat diragukan, namun akhirnya Leonard mau membantu. Di ruang makan, Leonard dan Lee membuat kegaduhan agar sipir penjara mendekat dan Jenkins bisa memperhatikan detail anak kunci di pinggangnya. Berhari-hari Jenkins merekam bentuk kunci di kepalanya, lalu menggambarnya di atas kertas. Di hari ke-74, Jenkins membuat anak kunci pertamanya di ruang kerja penjara. Tiba-tiba bel berbunyi, kemudian Lee menjatuhkan paku untuk mengalihkan perhatian sipir. Jenkins memasukkan anak kunci buatannya ke dalam termos. Sebelum kembali ke sel, termos setiap tahanan diperiksa oleh sipir. Here! You know your look is very intense, Jenkins. Sorry. Dalam sel, Jenkins menyempurnakan bentuk kunci tersebut. Ia mengeringkan lem dengan menaruhnya di kap lampu. Lalu mencobanya di pintu jeruji dan berhasil. Hore, hore! Sayangnya pintu besi hanya memiliki lubang satu sisi dari arah luar. Akhirnya Jenkins membuat kunci kedua untuk membuka pintu besi. Di hari ke-100, mereka menjajal kunci tersebut dan slot kunci bergerak dan pintu mengunci. Namun sayangnya kunci kayu itu macet dan patah di dalam lubang kunci. Sementara sipir sedang berjalan menuju sel, Jenkins mencoba berbagai cara untuk mengembalikan slot kunci tersebut, namun tetap saja gagal. Sorenya, sipir menutup pintu sel seperti biasanya. Di tempat besuk, Leonard dikunjungi oleh anaknya. Leonard dijatahi waktu besuk 30 menit dalam 1 tahun. Ia melepaskan rindu pada anaknya, namun belum sampai 30 menit, sipir biadab itu mengakhiri besukan Leonard. Hanya karena tangan Leonard menyentuh kaca. Please, no, please, please. Di hari ke-142, mereka masih melatih kaki untuk berlari dan memikirkan cara membuka kunci besi. Tiba-tiba Leonard mendapatkan ide untuk mengikat kunci dengan benang, lalu menariknya masuk ke lubang kunci. Namun ide tersebut dibantah Jenkins karena percuma saja memasukkan anak kunci tapi tidak bisa memutarnya. Saat berdiskusi di dalam sel, tiba-tiba sipir datang. Ia menanyakan hal yang mereka perbincangkan. Mereka menjawab, sel yang bersih adalah hati yang bersih. Leonard menyapu sel sambil memperhatikan sipir keluar. Tiba-tiba Lee mendapatkan ide dengan mengikat kunci ke gagang sapu. Namun ide tersebut masih belum sempurna, sehingga ketika Jenkins sedang bekerja, ia memperhatikan mekanisme mesin bubut yang digunakan Gilbert.
Lalu ia membuat sambungan yang bisa memutar di ujung gagang sapu. Malamnya, Jenkins menguji alat barunya tersebut. Percobaan pertama gagal. Ia mengikis kunci dan mencobanya, dan lalu berhasil. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan posisi penjaga dari jendela, hingga kunci itu pun terjatuh. Jenkins mengunyah permen karet dan menempelkannya di ujung sapu untuk mengambil anak kunci yang terjatuh. Namun berkali-kali anak kunci tersebut kembali jatuh. Jenkins terus mencobanya hingga akhirnya berhasil. Esok paginya, Jenkins makan dengan sangat lahap yang membuat Lee dan Leo kebingungan melihatnya. Jenkins memberitahu bahwa ia berhasil membuka pintu besi. Mereka pun bersulang untuk keberhasilan tersebut. Selanjutnya, Jenkins mengubur kunci-kunci yang telah lulus tes di kebun penjara. Sampai di hari ke-206, Lee memperhatikan kebiasaan untuk napi yang baru masuk. Jenkins menduplikat semua kunci termasuk kunci lemari peralatan, lalu mengumpulkan info daerah sekitar penjara dari koran harian yang dibuang. Di hari ke-296, sipir memberikan kacamata pesanan Jenkins dan menginfokan bahwa Potluck telah tewas digantung 3 hari lalu. Ternyata Potluck adalah tahanan kasus perampokan bersenjata. Malamnya saat sipir memutar musik, Jenkins membentuk selimut agar seolah dia sedang tertidur, lalu keluar sel bersama Leonard untuk uji coba kunci selanjutnya. Kini mereka sudah sampai di pintu gerbang ruangan sipir penjara. Namun tiba-tiba musik itu berhenti. Lantas Jenkins dan Leo bersembunyi di lemari peralatan. Ketika sipir naik untuk memeriksa setiap sel, Jenkins dan Leo kembali menjajal kunci buatan mereka. Namun tak ada kunci yang pas untuk pintu tersebut. Sementara sipir mengira Jenkins dan Leo sedang tertidur di dalam sel. Belum berhasil membuka pintu, sang sipir kembali turun, namun Jenkins tetap mencoba hingga Leo menariknya ke dalam lemari alat. Sipir melihat keringat Jenkins di lantai. Untung saja sang sipir tak ambil pusing akan hal itu. Setelah itu mereka kembali ke dalam sel. Jenkins membongkar kunci gagal tersebut dan menaruhnya di dalam mug. Besok paginya Jenkins dibangunkan oleh kepala sipir yang hendak melakukan pemeriksaan sel. Ia dimarahi karena masih tertidur setelah bel berbunyi. Why aren't you sleeping? I'm sorry, Captain. Don't you ever sleep in my bed again! Selanjutnya kamar sel diperiksa oleh sipir dan tidak lama Jenkins dipanggil. Kepala sipir menjatuhkan mug berisi kunci kayu Jenkins. Lalu ia mengambilnya dan menanyakan benda tersebut. What is this? Jenkins mengatakan bahwa itu adalah penjepit foto. Dan dengan konyolnya ia memasang kunci tersebut pada fotonya meskipun miring. Hehehe. Not a least stupid idea. A little housewife, aren't you? Tidak lama kepala sipir menyuruh Jenkins membersihkan sel dan akhirnya pergi. Selanjutnya Jenkins, Lee, dan Leo menguji kunci mereka dan menyembunyikan semua kunci yang telah berhasil di tiap ruangan berbeda. Cracks in the wall became agents of freedom. That's why it can be so easily lost.
Di hari ke-404, Jenkins diperiksa oleh dokter gigi. Dokter merekomendasikan operasi untuk mencabut gigi tersebut di luar penjara. Hal itu dimanfaatkannya untuk mengamati cara sipir membuka pintu jeruji dan mengamati lingkungan penjara. Over the past several months, we've created around this prison. Selama beberapa bulan terakhir, Jenkins, Lee, dan Leo berhasil menduplikat 39 kunci dan bolak-balik ke ruangan sipir tanpa terdeteksi. Ia mengajak kelompok Dennis untuk kabur bersamanya, namun mereka meragukan Jenkins CS. Sebenarnya Dennis sudah bosan di penjara, namun resiko dari kegagalan rencana melarikan diri terlalu besar. Mereka lebih memilih menjalani hukuman hingga akhir. Sementara Jenkins, Lee, dan Leo tetap pada pendirian mereka apapun resikonya. Sore itu, para sipir beranjak pulang sambil mentertawakan kebiasaan para tahanan yang kerap mereka intimidasi. Di hari yang sama, Jenkins, Leo, dan Lee berencana untuk keluar dari sel, lalu kembali mengajak Dennis untuk kabur, namun ia kembali menolak. Sementara sang sipir hendak ke toilet, Jenkins CS menyiapkan pakaian ganti mereka. Ternyata toiletnya mampet hingga sipir kembali untuk mengambil alat vakum WC dari lemari alat. Jenkins CS menuju ruangan sipir dan tiba-tiba mendengar sipir kembali, kemudian mereka bersembunyi di dalam lemari alat. Sipir yang hendak menaruh alat vakum WC ke dalam lemari alat, beruntung Dennis membuat listrik konslet sehingga lampu sel akhirnya mati, lalu membuat kegaduhan yang memaksa sipir kembali ke sel tahanan. Mereka melewati tiap pintu gerbang dan menguncinya kembali. Just the workshop key. Try them both. Get out the way. Sampai di pintu terakhir, mereka mengintip gerbang penjara yang terbuka. Mereka mencoba semua kunci, namun tak ada kunci yang cocok. Push it all the way in. Yes! Yes, I'm pushing it all the way in. Akhirnya, Leo menghancurkan kuncen pintu dengan pahatnya. Lalu mencongkel pengunci dengan obeng dan akhirnya terbuka. Pagi itu mereka melewati gerbang dengan sangat hati-hati dan bertingkah seperti pekerja bangunan. Sesampainya di halte Pretoria, mereka menyewa taksi menuju Jabrok. 3 to Joburg. Sementara sipir penjara membuka tiap pintu sel dan menyadari Jenkins, Lee, dan Leonard telah hilang dari sel mereka. Di sisi lain, mereka dalam perjalanan ke Jabrok.
Selanjutnya mereka diburu polisi dan tercatat sebagai pemburuan buron terbesar sepanjang sejarah Afrika Selatan. Mereka melintasi Mozambik, Tanzania, dan sampai di London, lalu kembali memperjuangkan kesetaraan ras yang sudah mereka bangun. Mereka akhirnya diampuni sebagai buron pada tahun 1991. Dennis Gilbert dibebaskan setelah 22 tahun di penjara. Tahun 1992, perjuangan mereka akhirnya terbayar dengan runtuhnya apartheid. Tahun 1994, Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Dan hingga kini, mereka menjadi legenda sebagai para tahanan yang pertama lolos dari penjara Pretoria, dan film pun selesai. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara share yang banyak, like, komen, subscribe, dan colek tombol loncengnya. Terima kasih telah menyaksikan hingga kalimat terakhir. Salam dari kami, Populer 21.